Gawat, Tempo dihack karena kritik Jokowi. SBY dan Gatot beri kritik menohok. Pemerintah sewa influencer, uang rakyat untuk serang rakyat. Penggunaan jasa influencer oleh pemerintahan Jokowi menuai sorotan publik. Pakai uang rakyat untuk menyerang rakyat lainnya, tulis M. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005 hingga 2010. Pakai jasa influencer, pemerintah berani gelontorkan anggaran 90,45 miliar rupiah. Pemerintah memang memiliki anggaran untuk menggandeng influencer. Hal tersebut ditemukan dalam kajian Indonesia Corruption Watch atau ICW dengan menelusuri situs layanan pengadaan secara elektronik untuk melihat data pengadaan program dan jasa di 34 kementerian, lembaga, kejaksaan, dan Polri. Lalu yang terbaru, situs media Tempo kena hack. Dulu pendukung utama Jokowi, begitu beda langsung diretas. Situs berita tempo.co dari Tempo Media Group diserang pihak tak bertanggung jawab dengan aksi peretasan pada Jumat dini hari 21 Agustus 2020. Pemimpin redaksi Tempo.co, Setri Yasra, membenarkan adanya aksi peretasan berkali-kali terhadap situs berita Tempo.co dari Tempo Media Group. Setri menganggap aksi ini salah satu upaya mengganggu kerja jurnalistik yang sedang dilakukan, aktivitas rutin yang dilakukan dan diatur oleh undang-undang atau UU Pers. Kami mengecam siapapun yang berupaya mengganggu tugas media dalam memenuhi hak publik atas informasi yang relevan dan terpercaya, kata Setri. Saat diretas, tampilan ditutupi oleh layar hitam. Di dalamnya tertulis, "Stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia. Kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers. Jangan berdasarkan orang yang bayar saja." Device by @xdigembok. Ketika diklik, maka akan beralih langsung ke akun Twitter @xdigembok. Di Twitter, sang pemilik akun menuliskan cuitan #kode etik jurnalistik harga mati pada pukul 00.51 WIB. Menurut dia, Tempo akan tetap dan terus bekerja seperti biasa. Hal tersebut tidak akan berdampak terhadap Tempo. Meski demikian, situs Tempo.co sudah bisa diambil alih kembali sejak pukul 01.30 WIB. SBY, rakyat menderita, buzzer makin sejahtera. Temuan soal penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer sebesar miliaran rupiah makin membuktikan ketidakcakapan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik. Pernyataan ICW mengenai penggelontoran dana yang besar kepada para influencer dan buzzer menjawab kecurigaan publik adanya relasi politik antara para seleb yang sering diundang ke istana negara dengan pihak pemerintah. Tegas Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat Taufikur Rahman. Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta itu mengaku sulit mengerti dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya pemerintahan, baik di kantor kepresidenan atau di kementerian, sebenarnya sudah memiliki biro informasi dan media untuk menyampaikan program kebijakan pemerintah. Lalu apa gunanya keberadaan mereka jika tak dipercaya oleh presiden atau pemerintah? Tanya Taufik. Dirinya pun menegaskan kepada pemerintah bahwa saat ini Indonesia sedang dalam keadaan yang memprihatinkan.
Bahkan Indonesia sedang menuju krisis ekonomi yang serius. Untuk itu, ia mengingat agar tidak membuang-buang anggaran hanya sekedar untuk menyewa jasa influencer. Remuk bangsa ini, jika setiap ada permasalahan politik dan ekonomi, jalan keluarnya adalah influencer dan buzzer. Dari ilmu politik manapun, tidak akan ketemu teorinya. Rakyat makin menderita, influencer dan buzzernya makin sejahtera. Negara macam apa ini? Tutupnya. Sehingga AHY ogah menjadi menteri Jokowi. Bisa runtuh marwah AHY. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turut menjadi kandidat yang dinilai pantas masuk bursa calon menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. Namun demikian, penilaian yang disampaikan Indonesia Police Watch atau IPW tersebut diyakini tak akan diindahkan oleh Partai Demokrat. Paling tidak, AHY yang pasti enggak bakal mau masuk kabinet sekalipun ditawarin, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Kemungkinan masuknya AHY ke kabinet sulit lantaran secara posisi AHY kini memegang tongkat kepemimpinan Partai Demokrat. Posisinya sebagai ketum Demokrat yang berada di luar kekuasaan sudah on the right track, ditambah safari politik yang makin gencar, makin memantapkan langkah AHY merajut kelompok pemilih yang selama ini anti pemerintah dan kecewa ke Prabowo karena masuk koalisi pemerintah. Jelasnya, dengan pertimbangan tersebut, Adi berkesimpulan AHY tidak akan menggantikan posisi menteri yang diwacanakan akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Bisa runtuh marwah AHY kalau jadi menteri Jokowi. Demikian Adi Prayitno. Selain Tempo.co, peretasan akun medsos tokoh kami juga terjadi. Hal tersebut termasuk perbuatan pengecut. Diketahui, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI didukung oleh ratusan tokoh, termasuk Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, Din Samsudin, dan banyak lagi yang lainnya. Baru-baru ini, terjadi peretasan akun media sosial yang dialami oleh tokoh kami, Din Samsudin. Hal tersebut dianggap tindakan pengecut. Sabotase ruang privat seperti itu mesti diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Begitu ditegaskan politisi Partai Demokrat Didi Mukrianto dalam keterangannya yang diterima. Sungguh ironis dan mengenaskan perbuatan pengecut dan kejahatan demikian. Saya mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum serta aparat negara untuk hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk hak pribadi. Tegasnya, seharusnya negara dan pemerintah hadir memenuhi perintah konstitusi dan undang-undang. Apalagi seringkali kejadian tersebut bersamaan dengan momentum-momentum partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa, dalam membentuk, memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Kritik adalah hak warga negara yang tidak boleh dibungkam dan diberangus oleh siapapun. Lebih lanjut, Didi mengajak semua elemen masyarakat untuk melawan segala bentuk tindakan intimidatif seperti meretas akun sosial media seseorang, warga negara, apalagi tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Mari bersama-sama kita lawan perbuatan pengecut, buzzer, influencer, penyebar fitnah. Yang demikian dengan melakukan gerakan moral dan aksi nyata untuk mengingatkan Twitter, pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk kejahatan cyber, termasuk mengusut tuntas dan
menangkan peretas. Akun Pak Din Samsudin juga peretas Tempo.co. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe untuk update info selanjutnya.